Dengan ini saya memohon izin kepada Bapak Ibu dosen penguji, Ibu dosen dan Bapak Ibu pamong untuk menyampaikan proses pembelajaran saya hari ini dengan pendekatan cooperative learning dikombinasikan dengan model pembelajaran cooperative script dalam perspektif Pexos yang mengatasi hambatan literasi peserta didik. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak sekalian. Oke, alhamdulillah karena semuanya sehat-sehat, semuanya pada ganteng-ganteng, cantik-cantik, semuanya cerah-cerah. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, ketua kelas Gilbert maju ke depan pimpin doa. Baik teman-teman serta guru, sebelum kita mengawali aktivitas belajar kita di pagi hari ini, sebelum itu kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Gilbert. Oke, sekarang Ibu mau tanya Gilbert sebagai ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Adrian sama Siapa? Asman. Adrian dengan Asman. Adrian kenapa? Adrian Sakit. sakit. Dan si inti tentang 3.1 memahami sosiologi. Kemudian 4.1 ini adalah nilai keterampilan kalian mengelompokkan tipologi masyarakat. Kemudian lanjut ini indikator. Indikator ini mampu menjelaskan pengertian sosiologi pada 3.1.1, kemudian 3.1.2 mampu mengidentifikasi ciri-ciri ilmu sosiologi, dan pada 4.1.3 mampu mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat kota dan masyarakat pedesa, mendeskripsikan pengertian sosiologi dengan penuh tanggung jawab dalam bentuk membaca. Nanti ada materi, sudah Ibu sudah bagikan bukunya, ketua kelas sudah bagikan tadi di halaman 3, kemudian kalian baca materinya. Kemudian di kedua yaitu kalian harus mampu juga mengidentifikasi ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan melalui presentase dengan model cooperative script. Adapun nanti langkah-langkahnya nanti kita paparkan. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan melalui pengamatan materi dan lewat video juga dengan benar dan teliti. Oke, ini coba lihat, amati baik-baik gambar ini. Ada 2 gambar. Kalau ini apa? Makhluk hidup, seseorang atau individu. Kalau ini makhluk sosial, tapi mereka hidup berkelompok. Di sini ada kerjasama, mereka saling kerjasama, ada meeting. Kemudian kita sebagai manusia itu adalah pada hakikatnya adalah sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Dibaca baik-baik materinya. Setelah itu nanti Bu akan memberikan kesempatan ke kalian untuk bertanya. Mungkin ada hal-hal yang belum kalian pahami, yang masih mengganjal dalam diri kalian tentang materi ini. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial atau fakta-fakta yang berisi cara bertindak, berpikir dan berperasaan yang ada di luar individu. Kemudian Selo Sumarjan. Selo Sumarjan ini adalah Bapak Sosiologi Indonesia, ya. Selo Sumarjan mengatakan bahwa ilmu sosiologi merupakan struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial, contohnya norma sosial, lembaga sosial, kelompok sosial dan pelapisan sosial. Oke, sampaikan tadi, kemudian dari hasil juga yang kalian bacakan tadi, literasi yang kalian bacakan dari buku, siapa yang bisa dengan mengutarakan pendapat sendiri, apa itu sosiologi? Siapa yang bisa? Oke, Numberi. Sosiologi dapat disimpulkan sebagai ilmu mempelajari hubungan atau interaksi manusia dalam masyarakat, proses sosial, struktur sosial dan perubahan sosial. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Numberi. Ada 4, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan non-empiris. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk di ujian sosiologi. Ini coba, ini gambar apa?
Orang di pasar. Kemudian ini? Oke, jadi objek kajian sosiologi itu adalah tentang masyarakat. Segala aktivitas-aktivitas dan fenomena yang ada dalam masyarakat itu disebut sebagai objek kajian sosiologi. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut. Untuk lebih supaya kita lebih paham dari materi ini, Ibu akan membagi kelompok sebanyak 2. Satu kelompok istilahnya satu pasang. Satu pasang. Kemudian dalam teknik ini dikatakan dikenal sebagai teknik model pembelajaran kooperatif script. Oke, satu yang bertindak sebagai nantinya sebagai pendengar, satu bertindak sebagai pembaca. Jadi ini adalah sebuah ringkasan dari materi ya. Ibu bagikan, nanti satu orang membuat ringkasan ya, atau semuanya membuat ringkasan. Nanti buat ringkasannya, dan pada saat presentase misalkan Ibu suruh maju ke depan, satu orang yang membacakan, kemudian satu orang yang mendengar. Oke, paham? Kemudian selesai itu, nanti misalkan ada yang kurang dari yang dibacakan tadi teman pasangannya tadi, ya yang pendengar tadi tinggal tambahkan gagasan utamanya tadi itu. Kemudian selanjutnya bertukar. Yang jadi pembaca tadi itu bertindak sebagai pendengar, dan yang pendengar akan menjadi pembaca. Oke, paham? Sekarang Ibu akan bagi secara heterogen. Gilbert berpasangan dengan Martin. Kemudian Numberi dengan Ria. Kemudian Reski dengan Yuda. Eka, minta maaf. Kemudian, oke. Ini Gilbert, Numberi dengan Ria. Oke, nanti siapa yang jadi bertindak sebagai pembaca dan siapa yang bertindak sebagai pendengar? Dia pembaca. Jadi siapa yang pendengar? Saya. Oke. Putri, sudah paham? Sudah diringkas? Oke, terima kasih. Nanti Sudah selesai kah belum? Sudah? Oke. Sekarang Ibu dari Ria dengan Numberi. Silakan maju ke depan. Ya, kalau kalian semua informasikan bahwa kalian presentasikan seperti ini, Ibu akan ambil nilainya ya. Sambil presentasi Ibu ambil nilainya sampai di mana kemampuan kalian. Oke, silakan Ria. Pengertian sosiologi menurut para ahli. 1. Pitirim Sorokin. Menurut Pitirim Sorokin, pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara beragama gejala sosial. Misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurutnya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Selain itu, Pitirim Sorokin juga mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum dan jenis gejala-gejala sosial lain. Sosiologi merupakan ilmu yang didasari oleh observasi atau pengamatan dan masuk akal, di mana hasilnya bukan sesuatu yang bersifat spekulatif. 2. Dari pendengaran dari Numberi tadi, apakah dari ringkasan yang dibacakan oleh Ria tadi ada gagasan utama yang belum dibacakan tadi? Ada? Oke, coba. Paul dan Horton. Menurut Paul dan Horton, pentingnya sosiologi adalah ilmu yang lebih terpusat pada penilaian di dalam kehidupan kelompok serta produk kehidupan dari kelompok tersebut. Oke. Sekarang bertukaran. Sekarang waktunya Numberi yang membacakan, Ria yang sebagai pendengar. Silakan. Pengertian sosiologi menurut para ahli. 1. Pitirim Sorokin. Menurut Pitirim Sorokin, pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara beragam gejala sosiologi, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurutnya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Selain itu, Pitirim
Diamati videonya? Sudah paham? Oke, terima kasih. Silahkan dikerjakan. Di kelompok 1 tadi tentang masyarakat pedesaan. Kelompok 2 adalah masyarakat perkotaan. Oke, silakan. Nanti tulis kolom atau terserah mau tulis dalam bentuk kolom kah atau dalam bentuk paragraf biasa, disilakan. Bisa? Oke. Tadi masyarakat perkotaan. Waktunya kami dari kelompok 1 akan menjelaskan ciri-ciri tentang masyarakat pedesaan. Oke, silakan. Yang lain kelompok 2. Ini ya, perhatikan. Nomor 1. Ya. Dari segi aspek mana? Aspek lingkungan dan orientasi terhadap alam. Masyarakat pedesaan, kenyataan alam sangat menunjang kehidupan. 2. Ukuran komunitas, lebih kecil dengan tingkat kepadatan rendah. 3. Pelapisan sosial, ukuran pada kepemilikan tanah, kepercayaan, bahasa, adat istiadat. 4. Pengawasan sosial, kualitas pribadi ditentukan oleh kejujuran, kebangsawanan, dan pengalaman. 5. Solidaritas sosial, solidaritas sangat tinggi tampak dalam gotong royong, musyawarah, dalam berbagai macam kegiatan. Dari hasil pemaparan, kemudian materi, dari hasil diskusi kita, presentasi kita hari ini, mungkin ada yang bertanya atau masih belum dipahami? Silakan, angkat tangan yang belum dipahami. Silakan, angkat tangan. Eka, oke, silakan bertanya. Apa yang ditanyakan? Sosiologi merupakan ilmu yang rasional. Adapun yang saya tanyakan, bagaimana sikap kita sebagai orang sosial untuk tidak cepat menerima isu-isu yang dalam masyarakat. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaannya dilontarkan oleh Muhammad Eka. Sekarang, sebelum Ibu menjawab, Ibu mau kalian yang sendiri menjawab pertanyaan dari Eka. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Eka? Oke, Martin, silakan. Kita mempelajari sosiologi atau orang yang terbiasa melakukan diskusi seperti dialog yang akan membuat seseorang tidak mudah terpancing dengan isu. Oke, ada yang bisa menambahkan? Oke, Putri, silakan. Kita harus mengutamakan fakta dan mencari berbagai referensi sebelum percaya pada satu masalah karena bisa merugikan orang lain. Oke, beri aplaus kembali lagi untuk kita semua. Selanjutnya, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari apa pelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Yuda. Ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi manusia dalam masyarakat, Oke. sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial. Dia menghasilkan nilai, norma, sistem pelapisan sosial, pengelompokan sosial, dan kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat. Oke, terima kasih lagi kembali Yuda. Lanjut. Oke, untuk terakhir, kegiatan akhir kita sebelum itu, Ibu untuk mengukur kemampuan kalian tentang pemahaman materi ini, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini nanti kerjakan, waktunya 5 menit, kemudian ketua kelas nanti kumpulkan ke Ibu lagi kembali. Oke, bisa? Oke, Ibu bagikan ya. Silakan dikerja baik-baik LKPD-nya. Oke, sudah selesai semua? Oke, terima kasih. Bagaimana? Sudah? Ayo, ketua kelas silakan kumpulkan. Kumpulkan semua LKPD yang Ibu tadi bagikan, kalian sudah kerjakan, dan kembalikan ke Ibu lagi. Sudah? Oke, terima kasih banyak Gilbert. Oke, nanti untuk pertemuan berikutnya pada hari Rabu kita akan masuk seperti biasa kembali dengan materi lagi yang berbeda, yaitu tentang manfaat dari fungsi ilmu sosiologi. Bisa? Oke, nanti pelajari, cari di internet bahan-bahan apa saja materinya yang terkait dengan fungsi manfaat ilmu sosiologi. Kemudian ketua kelas silakan maju ke depan pimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita di hari ini, karena berhubung pelajaran berikutnya akan dimulai lagi. Silakan. Baik, cuma dari dulu kita akhiri pertemuan ini dan kita berdoa bersama dan kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Gilbert, silakan duduk kembali.